Ya, puji Tuhan. Mari kita berkumpul siang hari ini, dimanapun kita berada, kita mau tetap yakin dan percaya Tuhan menyertai kita. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita berdengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau baik, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Kami datang menghampiri kata-Mu. Haleluya Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku memperkasihimu, Kau yang ku punya, itu pilihku, itu pilihku. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
kasih. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ya Tuhan, biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kami memiliki hati sebagai hamba di hadapan-Mu Tuhan. Kami yang mau selalu taat dan setia. Kami yang mau tetap mengiring Engkau Tuhan. Apapun masalah yang kami hadapi, pergumulan kami Tuhan, kami mau tetap mengiring Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu yang masih Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dimanapun sedang jemaat-Mu berada Tuhan, kami yakin dan percaya Kau yang akan memberkati kami pribadi. Siang hari ini Tuhan, kami rindu hati kami ditaburi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan. Apa yang Kau ingin sampaikan untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu Tuhan, yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Untuk bungkus hamba-Mu dan kuasa darah-Mu Tuhan. Sembunyikan dia di belakang salib-Mu, dan biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang terpancar lewat kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berikan tanah hati kami yang terbaik. Dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami, serta berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Selamat berjumpa jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana kita berada saat ini. Dan akhirnya kembali kita harus menjalani ibadah pada hari ini, dan yang sudah kedua kali berturut-turut dengan melalui ibadah online. Saya percaya kita saling mendoakan. Mungkin kita semua sudah sama-sama rindu bertemu langsung, tetapi keadaan yang menjadikan kita ada seperti sekarang ini. Mari kita telah memuji Tuhan, kita telah memuliakan Tuhan, saatnya kita masuk untuk kebenaran firman Allah. Saya membaca dan kita perhatikan bersama di dalam kebenaran firman Allah, terambil bersama-sama kita perhatikan Ibrani pasal 13, Ibrani 13 ayatnya yang ke-6. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat ini merupakan satu peneguhan dan suatu ungkapan keyakinan, dan saya percaya kita ada di dalam posisi hari-hari ini yang butuh hal-hal yang seperti ini, bahwa kita harus bisa katakan dalam diri kita ini bahwa Tuhan adalah penolongku. Artinya mau membuat satu penegasan di sini bahwa
akan terjadi hal yang membuat keadaan yang katakanlah seperti hari-hari yang kita jalani dan lalui saat ini. Jadi ayat ini berkaitan dengan jaminan Allah sebagai pribadi yang tetap setia. Selalu setia. Dia tidak akan meninggalkan. Dia tidak akan membiarkan. Ya, dalam keadaan sesukar dan sesulit apapun itu. Ya. Di sini merupakan satu bukti penyerahan total diri, sehingga dalam sikon apapun maka munculkan di dalam hidup ini bahwa Tuhan, kita punya penolong, bahwa kita punya Allah yang peduli dengan kita. Kita tidak sendiri. Kita tidak menghadapi pergumulan dengan seorang diri, tidak ya. Sehingga dikatakan, aku tidak akan takut. Dunia dilanda dengan ketakutan. Ya. Tetapi dengan kekuatan kebenaran firman Allah melalui apa yang kita bisa sama-sama nikmati firman Allah pada siang hari ini, bahwa ini merupakan satu garansi, ya. Jujur bahwa kami pun keluarga hamba Tuhan ya sudah berjalan kurang lebih ya 2 minggu diserang juga dengan tubuh yang tidak sehat, ya, tubuh yang kurang fit, katakanlah demikian. Tetapi yang namanya pergumulan ya kita harus bisa menghadapinya. Sehingga ketika penyakit itu coba datang mengganggu, ya kita harus mampu melawannya dengan keyakinan, ya. Karena kalau tidak kita akan semakin terjerembab, semakin terjerumus. Tetapi dengan keyakinan dan kita tidak lagi takut dengan penyakit yang ada, kita bangkit, kita melawan, artinya kita ambil posisi bahwa kita sanggup menghadapi semua ini. Ya. Berganti-ganti kita menghadapi keadaan yang secara manusia mungkin sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup. Tapi kita punya Allah yang sanggup di dalam segala perkara. Oleh sebab itu, perenungan kita firman Allah bahwa kita bersyukur dunia dengan segala keadaan apapun. Mari dalam diri kita punya satu keyakinan, dan kita sebagaimana firman Allah ini mempunyai keyakinan, dan kita harus berkata dan kita terus taruh hidup kita bahwa Tuhan adalah penolong saya dan saudara. Ya, tidak takut dengan segala situasi apapun, dan bahkan ada situasi yang lebih lebih buruk sebetulnya, ya. Mari kita membaca beberapa ayat di dalam Injil Markus, dan ini Yesus sampaikan langsung sebelum dia terpisah ketika Yesus mau terangkat ke surga. Tetapi ini sesuatu hal yang mengandung kuasa, yang mengandung janji. Dikatakan di sini demikian. Ayat firman Tuhan. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Apabila jemaat memperhatikan pembacaan ayat yang kita telah baca tadi, ini merupakan sikon yang lebih buruk kalau kita perhatikan. Kenapa? Ada yang disebut dengan racun maut. Ya, kemudian ada bisa ular. Ada roh-roh ya yang
begitu merajalela. Tetapi ayat 17 ini berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Siapa orang percaya? Saya dan saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi, siapa orang percaya? Saya dan saudara. Jemaat yang ada dalam Tuhan, kita orang-orang yang diberi otoritas, diberikan kuasa dari Tuhan. Ya, roh apapun, sakit penyakit apapun, bahkan di sini katakan ya racun berbisa. Ya. Artinya kita ada perlindungan, pertolongan daripada Tuhan. Kenyataan yang kita jalani ini, ya kita firman Allah semakin membuktikan bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin, adalah kepastian buat saya dan saudara. Sehingga ya Bapak Ibu yang sedang karantina, yang benar-benar sedang terpapar, percaya bahwa itu tidak akan membawa maut, tidak akan membawa kecelakaan buat kita, tetapi semakin menjadikan iman kita kuat dan kita tidak takut menghadapi penyakit apapun. Persoalannya adalah, saya sampaikan bahwa bukan dalam artian kita dalam jaminan Tuhan sebagai penolong, kemudian jaminan tanda-tanda ini menyertai kita, tetapi bukan berarti kita berdalih atas seperti ayat-ayat ini, kemudian kita tidak taat, kita tidak patuh. Ya, prokes yang diterapkan itu adalah prokes yang wajib dikerjakan. Resmi aturan dari pemerintah. Kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak. Ya, itu harus kita lakukan. Kenapa? Ya, sudah jaga jarak saja, sudah cuci tangan saja, sudah pakai masker saja, masih bisa terserang, apalagi tidak. Ya. Oleh sebab itu, kita harus realistis. Kemudian kita harus tahu aturan. Dan yang pasti adalah, kalau kita telah lakukan itu, maka jaminan-jaminan pertolongan daripada Tuhan akan menjadi bagian saya dan saudara. Rasul Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat, 1 Yohanes pasal 4 ayat keempat, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jemaat, bagaimana cara kita mengalahkan nabi-nabi palsu? Bukan secara fisikal kita mengalahkan mereka, tetapi kita tidak mengikuti ajaran-ajaran mereka. Itulah kita mengalahkan nabi palsu. Kita tidak percaya dengan apa yang mereka sampaikan, karena yang kita percaya hanyalah kebenaran firman Allah. Ya, artinya kita mengalahkan nabi-nabi palsu. Sehingga jaminan yang kita kembali alami dan terima, kita berasal dari Allah. Kita diciptakan di dalam Allah. Kita lahir baru, percaya Yesus, terima Yesus, berarti kita berasal dari Allah. Dan roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar. Amin, saudara. Dan itulah yang mampu mengalahkan segala yang ada. Ya, jadikan semua ini, firman Allah ini merupakan resep, merupakan obat yang manjur, merupakan vitamin di tengah-tengah kita menghadapi ya hal-hal yang sangat mempersulit ini, hal-hal yang menyulitkan hidup kita semua. Tapi jadikanlah semua itu bagaikan obat yang manjur. Firman Allah ini bagaikan obat yang manjur, vitamin untuk kita. Kita bangkit, kita sembuh, kita sehat, kita kuat, dan kita terus tetap melayani akan pekerjaan Tuhan. Ya, baik jemaat dimanapun engkau berada, mulai dari anak-anak, remaja sekolah minggu, sampai pemuda, ya, rumah tangga dan lanjut usia, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Katakan dalam diri kita tidak takut. Kita punya Tuhan sebagai penolong. Ya, apapun Tuhan sudah tolong hari-hari yang lalu, hari ini, besok, dan seterusnya Tuhan juga akan menolong. Puji Tuhan. Demikianlah kiranya firman Allah
yang kita bisa sama-sama nikmati pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala sekaligus kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, tanamkan, meteraikan, biarlah Roh Kudus terus berkarya. Hamba-Mu berdoa, kuatkan dan teguhkan umat-umat-Mu, dan pemulihan sedang terjadi, kesembuhan Tuhan telah lakukan. Mereka yang sedang di karantina, mereka yang sedang isoman, Tuhan, Engkau punya cara dan Engkau selalu tahu yang terbaik bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan semua umat-umat Tuhan yang alami sakit penyakit. Keluarga Bapak Yohanes, Ibu Anita, Tuhan berkati sampai anak-anak. Keluarga Bapak Semi, Ibu dan anak-anak. Novi dan anak-anak, Ibu Evi dan seluruh Tuhan sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Keluarga Sandri dan Esther dan anak-anak, keluarga Lisa dan Tuhan adik-adiknya, Jojo dan orang tuanya, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Charles, dalam nama Yesus Engkau berkati kehidupannya. Monik dan keluarganya juga, orang tuanya Tuhan jamah dan Tuhan selalu melawat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang menghadapi pergumulan apapun. Tuhan adalah pertolongan bagi hidup mereka. Bangsa dan negara Tuhan berkati, pimpinan Tuhan tertinggi sampai yang terendah. Tuhan juga menolong Tuhan mulai dari pemerintah yang tertinggi sampai pemerintah yang paling terendah. Demikian juga Tuhan pimpinan gereja kami, majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah sampai ke gembala sidang dan guru-guru penginjil. Tuhan memberkati semua. Kami taruh masa depan semua jemaat Tuhan, pendidikan, ekonomi, pekerjaan, mata pencarian, semua kiranya Tuhan Engkau adalah sumber pertolongan. Kami sudah berdoa, bersyukur. Kami akan mengakhiri ibadah kami siang hari ini, serta kami terima berkat Tuhan. Haleluya, terimalah, nikmatilah, bawalah berkat melimpah dari Allah Bapa dalam sorga, cita dan kemurahan di dalam Anaknya yang tunggal, penghiburan, pengentaran, kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, terus memimpin menyertai kita semua saat ini, besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Akhiri ibadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi salam rindu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali. Amin.